Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Kuharap kalian tetap diberi kesehatan oleh Sang Maha Pencipta dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke? Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia yang bertujuan sebagai pemenuhan tugas bahasa Indonesia saya. Sebelum kita memasuki topik pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikma Lailatul Nisa dengan NIM 23010200042. Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dan Bapak Marwanto MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, kemudian kita akan memasuki topik pembahasan yang membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Indonesia. Berasal dari bahasa Melayu dikarenakan dalam perkembangannya orang Melayu bermigrasi ke semenanjung Malaysia atau Hujung Medini, dan lebih banyak lagi pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Islam yang pusat mandalanya adalah Kesultanan Malaka. Kemudian, pada Kerajaan Sriwijaya, sejumlah prasasti berbahasa Melayu kuno dari Sriwijaya ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu menyebar ke berbagai tempat di Nusantara, dari wilayah yang strategis untuk pelayaran dan perdagangan. Istilah Melayu atau sebutan bagi wilayahnya sebagai Malaya sendiri berasal dari Kerajaan Malayu yang bertempat di Hulu Batang Hari. Kemudian, dilansir dari pengakuan secara yuridis, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya. Bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Timur Leste, bahasa Indonesia bersatu sebagai bahasa kerja. Dan dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau. Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Dan diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Kemudian, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu macam belajar, ada yang belajar hanya untuk mengerti, ada yang belajar untuk memahami isi bacaan, ada yang belajar untuk dapat bercakap-cakap dengan lancar, ada pula yang belajar untuk gengsi-gengsian, dan ada pula yang belajar dengan berbagai tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia menurut Basiran adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Yang kedua, kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Dan yang ketiga yaitu kesemuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Kemudian yaitu tujuan umum pelajaran bahasa Indonesia yaitu siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional dan bahasa negara. Siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk makna dan fungsi serta menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. Adapun fungsi bahasa yang pertama yaitu sebagai alat media atau komunikasi. Komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi tidak
diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk ekspresi diri. Terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Dan yang keempat, sebagai alat kontrol sosial, bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berguna untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan dalam pembawaan materi, saya ucapkan beribu mohon maaf kepada teman-teman semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.